lepaskan diri. Rendangnya Pak. Oh enggak, makasih Mbak. Sekarang proses mengemas rendang yang sudah ditimbang. Hayi menggunakan teknik vacuum sealer pada proses akhir pengemasan. Satu persatu rendang yang sudah dikemas dimasukkan ke dalam mesin vakum. Proses ini dilakukan agar kemasan benar-benar kedap udara. Hasilnya selain higienis juga membuat rendang awet dan tahan lama. Baik, ini penjualannya udah kemana aja Mbak? Lewat website pembeliannya, kita punya website rajorandang.com. Oh, oke. Jadi ada official website-nya ya Iya, Mbak ya? jadi kalau untuk tingkat nasional kita udah alhamdulillah udah kemana-mana, bahkan udah sampai Papua. Tapi kalaupun ke luar negeri kita juga udah banyak karena dibawa sama mereka yang kerja sama kuliah di sana. Di saat awal merintis usahanya, Hayi hanya bermodalkan 5 juta rupiah untuk membeli bahan baku. Pembeli rendang buatannya hanya sebatas teman dan kenalan yang menyebarkan informasi dari mulut ke mulut. Namun dengan meningkatnya jumlah pelanggan, saat ini Hayi sudah mampu meraup omzet puluhan juta rupiah setiap bulannya. Latar belakangi oleh hobinya memasak, membuat Hayi menyenangi bisnis kulinernya dan menikmati setiap perjalanan usahanya yang sudah dirintis sejak 6 tahun lalu. Sehingga kepuasan baginya tidak selalu berpatokan pada keuntungan, yang terpenting adalah kepuasan pelanggan. Kita harus Jadi kayaknya hektik bisa banget. buru-buru. Ini apa? Kan ini tips Mbak, Oh, tips mudah menarik ya. Jadi ini agar ada rendangnya tips awet. mudah agar rendang awet. Jadi ini tips untuk konsumen. Iya. Jadi sebelum dikonsumsi ini ada guide-guide-nya Iya, di sini gimana ya? cara manasinnya, cara penyimpanannya. Oke, menarik nih, menarik. Ini bagian dari strategi penjualan juga ya Mbak ya? Iya. Oke, kita bawa ya Mbak. Ini buat Ibu Asri ya? Iya. Demi kepuasan konsumen, tak jarang Hayi harus mengantarkan sendiri kiriman pesanan udah tahu, rendang pada pelanggannya. Iya, perempuan. Hambatannya apa sih Mbak dalam menjalani usaha rendang kemasan ini? Yang pertama pasti dari sisi harga pasar ya Mbak ya, karena kan aku sendiri kan jualan website, harga yang udah harus sama dengan apa yang tercantum di website. Sementara harga pasar itu kan berubah-ubah. Itu hambatan pertama. Yang paling kita khawatirkan kalau kita salah kirim tuh Mbak, kita harus mengganti kembali ya Mbak ya. Belum kalau kiriman yang jauh, karena kita deliver by jasa kurir ya kan. Kadang-kadang ada yang sampai di tujuan nggak sesuai. Bukan nggak sesuai sih, ada kerusakan barang atau segala macam. jadi Nah, harus kerusakan ganti. barang itu kita harus ganti. Enak itu ya sih. jadi konsumen. Terus yang itu nggak dibalikin kan? Enggak Mbak. Oh, berarti- Iya. Assalamualaikum. Dengan Bu Asri. Ini pesanannya Ibu. Ini kan sebenarnya ada beberapa pemain ya di rendang kemasan. Kenapa sih belinya ke Hijau Randang? Kebetulan tetangga, jadi kalau telepon cepat datang. Yang kedua pilihannya banyak, terus harganya juga terjangkau, kemasannya juga bagus. Oh, bener ya karena di vakum, jadi tahan lebih lama ya. Rasanya enak banget. Enak Jadi banget. setiap saya bawa, saya cicipin ke temen, pasti mereka bilang oke. Gitu. Beruntung perempuan beranak dua ini mendapatkan dukungan penuh dari sang suami untuk menekuni bisnis rendangnya, bahkan di saat ia harus memutuskan untuk berhenti bekerja. Sekarang ia bisa menikmati dua peran sekaligus, pengusaha rendang dan ibu rumah tangga. Kenapa Mbak Aina memutuskan resign? Karena aku lihat bisnisnya makin berkembang, sementara kan aku harus benar-benar dipegang ya Mbak, biar nggak ada yang kecewa dalam bisnis. Akhirnya memutusin untuk resign gitu, biar lebih fokus Mbak sebenarnya, dan anak-anak juga kepegang. Iya, iya. Ternyata keputusannya untuk berhenti bekerja kantoran yang hampir tak kenal waktu mengantarkan Hayi menjadi pengusaha makanan yang cukup sukses. Hilang yang duduk di bawah kakaknya Caca. Rencana untuk pengembangan bisnis ke depannya apa sih Mbak? Nanti kedepannya kita udah ada yang nawarin untuk di beberapa negara untuk jadi agen. Terus mungkin kita juga akan ada kayak di toko retail. Akhirnya Raja Randang punya kayak jadi rumah makan, tapi rumah makannya bener-bener Padang. Jadi pengennya sih cita-citanya bener-bener pakai rumah gadang, makannya di bawah.
Sekarang Hayi giat mengumpulkan modal untuk membuka rumah makan impiannya. Dengan modal keuletan dan pantang menyerah yang dimilikinya, ia yakin suatu hari bisa merealisasikan mimpinya. Saya kok jadi terinspirasi ya dari perjalanan usahanya Ayi. Ibu rumah tangga, tapi sukses berbisnis juga. Saya jadi semangat nih mengikuti jejak Hayi. Daripada repot masak, jual produknya Hayi dulu aja deh. Isi, assalamualaikum. Rendangnya Pak, rendangnya Pak. Wah enggak, makasih Mbak. Nggak dilihat dulu Pak. Dilihat dulu aja tuh, kayaknya anaknya mau tuh. Wah, masa anak kecil makan rendang? Ya nggak apa-apa lah Pak, dari kecil emang harus dilatih makan yang pedes-pedes Pak. Ini ya, pedes ya dia tuh. Kayaknya ada yang demen. Ini mau, rendang ini. Mau. Mau enggak? Tuh, anaknya mau tuh Pak. Mau enggak? Ada rendang Mau. pakis. Pak, Iya, rendang pakis ini. Ya udah. Rendangnya macem-macem. Iya, Bener? makasih. Iya. Nah, ya udah deh kalau gitu. Ya. Lain kali ya Pak ya. Iya, makasih. Ya. Iya. Namanya kalau mau kita sukses ya harus susah dulu ya. Nggak ada yang namanya instan itu. Itu ada yang gini deh. Pak, rendang kemasannya Pak, boleh dicoba Pak nih. Apa tuh? Rendang kemasan Pak, ini variasinya banyak Pak. Belum pernah lihat kan Pak, ini ada rendang. Ini ada, bukan rendang aja Pak, ada dendeng balado lumayan buat ibu. Oh, ibu, daripada daripada ibu repot-repot masak nih buat bapak nih. Ini balado lagi. Ini ada rendang, bukan dendeng balado aja Pak, ada rendang pakis. Baru denger kan? Nih Mbak, rendang pakis. Ya, biasanya sih sampai 6 bulan tahan sih. Itu iya. Itu mau yang mana, Mbak? Oh ya, Mbak ya. Iya, terima kasih. Nanti di langganan ya. Pak, Mbak, yuk mari. Alhamdulillah, akhirnya perjuangan berbuah manis. Tipsnya buat mereka yang masih bekerja, jangan takut untuk penghasilannya. Takutnya kan biasanya orang yang bekerja penghasilannya jadi turun, jadi nggak stabil ya kan. Menurut aku itu nggak perlu ditakutin karena seiring dengan perkembangan bisnis, kalau kita fokus dapat juga kok penghasilan yang bahkan bisa lebih dari waktu kita bekerja.